Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fatih Isbatul Haq dengan NP 42 SDTB tahun 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya buat mengenai materi inheritance. Nah, berikut adalah codingan yang telah saya buat. Berikut adalah latihan pada nomor satu. Di mana pada latihan nomor satu berikut adalah program. Di mana pada program tersebut kita membuat sebuah kelas dengan nama restoran. Kemudian kelas ini memiliki dua atribut, yaitu atribut name dan cuisine type, yang mana atribut tersebut berfungsi untuk menyimpan nama restoran dan jenis masakannya. Nah, kemudian kelas ini akan diisi dengan metode, di mana metode pertama adalah metode describe restoran, di mana pada describe restoran fungsinya adalah untuk menampilkan nama restoran dan jenis masakannya ke layar out. Kemudian untuk metode kedua yaitu metode open restoran, di mana metode tersebut berfungsi untuk memberitahukan bahwa restoran tersebut telah dibuka. Kemudian kita membuat dua objek dari kelas tersebut, di mana objek tersebut akan digunakan untuk memanggil metode tersebut. Nah, berikut adalah uh, coding pada latihan kedua. Untuk coding pada latihan kedua, di sini kita membuat sebuah kelas bernama ice cream stall, di mana pada kelas ice cream stall tersebut adalah anak dari kelas restoran. Nah, jadi artinya itu ice cream stall memiliki seluruh atribut dan metode yang dimiliki oleh restoran. Kemudian pada ice cream stall tersebut kita menambahkan atribut khusus yaitu flavors, di mana flavor tersebut akan menyimpan rasa-rasa dari es krim. Nah, setelah itu kita menginisiasi metode show flavors untuk menampilkan daftar rasa es krim. Terakhir kita membuat objek dari kelas ice cream stall, di mana objek tersebut akan digunakan untuk memanggil metode-metode yang tersedia pada kelas tersebut. Nah, selain itu kita juga membuat objek untuk kelas restoran. Kemudian untuk nomor 3 kita membuat sebuah coding yang merupakan coding lanjutan juga dari nomor 2. Nah, pada latihan ini kita memodifikasi metode describe restoran pada kelas ice cream stall, di mana sebelumnya describe restoran hanya menampilkan nama dan jenis masakan restoran, maka sekarang dapat menampilkan informasi yang lebih spesifik tentang kios es krim tersebut. Nah, kemudian kita menginisiasi objek yang ada di dalam restoran untuk memanggil metode-metode yang berada dalam kelas tersebut. Berikut adalah coding pada latihan keempat. Nah, untuk latihan keempat, kita membuat sebuah kelas user yang memiliki karakteristik atau atribut first name dan last name. Nah, di mana atribut ini dibuat menjadi privat sehingga tidak dapat diakses kecuali dari dalam kelas tersebut. Nah, selain itu kelas user dilengkapi dengan metode yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi tentang user tersebut, yaitu metode describe user. Kemudian ada juga metode greet user, di mana metode greet user digunakan untuk menyapa user tersebut dengan menggunakan nama depan dan nama belakang. Nah, kemudian kita membuat dua objek dari kelas user, di mana objek tersebut digunakan untuk memanggil metode-metode untuk setiap objeknya. Berikut adalah outputnya. Kita lanjut ke latihan kelima. Di latihan kelima, kita membuat sebuah kelas, di mana kelas tersebut kita membuat kelas admin yang merupakan turunan dari kelas user. Nah, admin tersebut adalah anak dari kelas user, di mana admin tersebut secara otomatis akan memiliki atribut dan metode yang sama dengan metode-metode dan atribut dari kelas user. Nah, kemudian kita menambahkan atribut khusus yang hanya ada di admin, yaitu privilege yang digunakan untuk menyimpan daftar hak akses yang dimiliki oleh admin. Nah, kemudian kita memberikan metode tambahan kepada admin agar dapat menampilkan daftar hak akses. Nah, untuk menampilkan daftar hak akses, kita dapat memanggil metode show privilege. Terakhir, kita membuat objek dari kelas user dan admin, lalu memanggil seluruh metode pada kelas tersebut. Nah, berikut adalah objek yang dibuat, yaitu dengan nama Sopo dan Jarwo untuk kelas user dan untuk kelas admin dengan nama Rudi Tabuti. Kemudian untuk mengakses metodenya kita menggunakan kita akan memanggil objek dan memanggil metode tersebut beserta atributnya. Lanjut ke latihan ke-6. Untuk latihan ke-6 kita membuat sebuah modifikasi kelas admin, di mana sebelumnya kelas admin hanya bisa menunjukkan show privilege, di mana pada
Latihan ke-6 ini kita menambahkan sebuah metode baru dengan nama add privilege. Mana pada add privilege ini kita dapat menambahkan privilege baru eh, ke dalam akses admin sehingga show privilege dapat menampilkan privilege baru untuk admin tersebut. Lanjut ke latihan ke-7. Pada latihan ke-7 kita diperintahkan untuk membuat program sederhana yang mengimplementasikan sebuah konsep inheritance dan polymorphism. Nah, pertama kita membuat sebuah kelas dengan nama animal, di mana kelas ini memiliki atribut name untuk menyimpan nama hewan. Itu adalah atribut name untuk menyimpan nama hewan. Kemudian memiliki metode dengan nama maxSound, yang mana metode tersebut akan mencetak suara hewan. Nah, kemudian kita membuat dua kelas baru, di mana kelas tersebut dengan nama kelas cat dan dog, dan dua kelas tersebut adalah anak dari kelas animal. Nah, secara otomatis kelas cat dan dog memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas animal, di mana kita membuat sebuah perubahan untuk kelas cat. Pada metode maxSound, mereka akan mencetak suara dari kucing, dan untuk kelas dog mereka akan mencetak suara dari anjing. Nah, kemudian kita membuat sebuah objek baru yang menunjukkan polimorfisme, di mana pada objek tersebut untuk kelas cat kita menambahkan variabel, kita menambahkan string kitty, dan untuk kelas dog kita menambahkan string body. Nah, sedangkan untuk animal kita menambahkan string generic. Nah, kemudian terakhir kita menggunakan perulangan, di mana perulangan tersebut akan digunakan untuk mencetak hasil-hasil dari objek-objek dan metode serta atribut yang kita panggil. Nah, berikut adalah outputnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.